Polresta Cirebon, Jawa Barat berhasil menangkap 8 dari 11 pelaku kasus pembunuhan yang menewaskan 2 orang. Para tersangka yang ditangkap merupakan anggota geng motor Moonraker. Sebelum dimakamkan, melihat tanda luka juga memang agak sedikit mencurigakan. Waktu didalami, kemudian juga informasi yang datang ke TKP sana, kemudian informasi juga dari teman-temannya itu yang membuat jadi ada keraguan kejanggalan, sehingga kita coba melakukan lidik lebih dalam lagi. Siapa deh anaknya polisi ini? Dede nggak kenal. Nggak kenal. Kabur ke Jakarta 2 orang. Kabur ke Jakarta 2 orang. Iya. 2 orang itu nggak ada yang kenal deh. Enggak. Berapa orang yang nganuin Dede tuh? 12 orang. Tangan Dede dipukul pakai balok gede. Dipukul tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. Kepalanya sih Dede, kepalanya kenapa? Diapain Dede kepalanya? Tadinya Dibenturin kemana? Ke motor, terus ke aspal. Mama cari duit buat Vina, Vina dibunuh sama orang. Mama makanya di sana pingsan terus Mama deh. Mama di sana yang tenang, Dedenya juga ya. Yang kabur ke Jakarta, jangan lupa Mbak itu otaknya Mbak itu. Penyidik Polda Jawa Barat pada saat menangani kasus ini masih berupaya untuk mencari identitas dari 3 tersangka. Kami baru menemukan yang namanya inisial atau kata ya, nama Saudara Dani, Saudara Andi, Saudara Peggy alias Peron. Nah, apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri. Jadi kami harap kalau ada berita-berita yang mengaitkan, mengatakan bahwa identitas yang bersangkutan sudah diketahui, sudah disembunyikan oleh pihak polisian, itu tidak benar. Kepolisian angkat bicara terkait kasus Vina, warga Cirebon yang menjadi korban pembunuhan dan ruda paksa oleh geng motor pada Agustus tahun 2016 lalu. Kasus ini jadi perhatian masyarakat setelah diangkat ke layar lebar pada tahun 2024 dengan judul Vina Sebelum 7 Hari, A True Story Revealed by Vina Spirit. Kabid Humas Polda Jawa Barat Jabar Kombes Jules Abraham Abbas menjelaskan kasus ini awalnya ditangani oleh Polres Cirebon Kota berdasarkan laporan pada Agustus tahun 2016. Karena kasus ini dianggap menonjol, sehingga dilimpahkan ke Polda Jabar yang kemudian melakukan penyelidikan hingga November, jadi September pelimpahan kasus diterima. September akhir, jadi Oktober dan November diproses sidik selanjutnya, terangnya. Selasa 14 Mei 2024, dikatakan Kombes Abbas, Polda Jabar berhasil menyelesaikan penyidikan hingga dilimpahkan ke kejaksaan hingga bergulir di pengadilan. Dari hasil penyidikan, polisi menetapkan 11 tersangka. Dari 11 tersangka yang melalui proses pengadilan, hanya 8 tersangka, adapun 3 tersangka masih dalam proses pencarian alias DPO, yakni Andi, Dani, dan Egy alias Terong. Kemudian 8 orang ini divonis. Untuk 7 orang tersangka yang telah dewasa dengan pembunuhan terencana dan kasus perlindungan anak yaitu divonis seumur hidup. Sedangkan terhadap 1 tersangka lagi yang pada saat itu masih di bawah umur telah divonis 8 tahun. Jelasnya, Polda Jabar sejauh ini telah berupaya mencari identitas asli 3 DPO tersebut. Sayangnya, 8 tersangka yang ada di balik jeruji enggan menunjukkan identitas asli. Kendati demikian, Kombes Abbas mengatakan pihaknya masih terus mencari informasi keberadaan ketiga DPO. Sebab ketiga DPO itu masih sebatas inisial, belum bisa dipastikan apakah itu nama asli atau sarapan. Kami baru menemukan inisial atau kata, nama Saudara Dani, Saudara Andi, Saudara Peggy alias Peron. Apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri, katanya. Spekulasi kini mulai bermunculan,
ada pihak-pihak yang mengaitkan ketiga DPO tersebut sengaja disembunyikan oleh pihak kepolisian. Bahkan ada yang menuduh ketiga DPO merupakan anak dari anggota polisi. Kombes Abbas membantah kabar tersebut. Dirinya menegaskan bahwa hasil pemeriksaan penyidikan, baik di Polres Cirebon Kota, Polda Jabar, maupun di persidangan, tidak ada yang menyebutkan bahwa identitas ketiga DPO merupakan keluarga atau anak anggota kepolisian. Bahkan pacar dari Vina, Iki, juga menjadi korban kebrutalan geng motor. Jadi kami harap, kalau ada berita-berita yang mengaitkan, mengatakan bahwa identitas yang bersangkutan sudah diketahui, sudah disembunyikan oleh pihak kepolisian, itu tidak benar. Tegasnya demi terungkapnya kasus ini, Kombes Abbas mengajak masyarakat untuk menginformasikan apabila mengetahui keberadaan ketiga DPO. Dia berjanji pihaknya akan mengungkap kasus ini seterang-terangnya. Himbauan kami, bila mana rekan-rekan warga masyarakat mengetahui, tolong agar dapat menginformasikan kepada kami untuk dapat kami proses, kami ungkap kasus ini, dan kami mohon doa seluruh warga masyarakat khususnya di Jawa Barat untuk dapat mengungkap kasus ini dengan seterang-terangnya. Pungkasnya, 3 tersangka pembunuhan Vina dan pacarnya, Eki warga Cirebon, Jawa Barat pada tahun 2016 silam, hingga kini belum mampu ditangkap anggota kepolisian. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengungkap, belum tertangkapnya 3 pelaku, lantaran masih terkendala identitas asli mereka. Sejak tahun 2016 silam, saksi yang diperiksa mengaku tidak mengetahui identitas asli 3 pelaku pembunuhan Vina tersebut. Hal yang sama juga disampaikan 8 orang rekan pelaku yang sudah ditangkap dan dijatuhi vonis penjara terkait identitas, baik itu berdasarkan pemeriksaan saksi maupun fakta di persidangan. Kami baru menemukan yang namanya inisial yaitu Denny, Andi, dan Peggy alias Prong. Apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri, ujar Abraham.